Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan presentasi mengenai pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik. Kelompok kami, yang saya sendiri, Najwa Safa, dan Nungki Kusumatuti. Pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer nilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial dan finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Yang pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuat keputusan. Ketiga, untuk mewujud oleh pihak legislatif, ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga indikator tunggal yang digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Selanjutnya, ukuran kinerja. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga diukur perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, mengakomodasi pemahaman kepentingan kongruens. Dan yang terakhir, untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Selanjutnya, manfaat pengukuran kinerja. Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan ukuran kinerja yang disepakati. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam memperbaiki kinerja. Keenam, membantu terpenuhi pemerintah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nungki. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja kerja. Ada 1, informasi finansial. Diukur berdasarkan pada anggarannya yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian, selisih atau perbedaan antara kinerja dengan yang diselenggarakan. 2, non-finansial, yaitu dapat dijadikan tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam faktor variabel kunci, variabel yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Peran indikator kerja dalam pengukuran kerja. Indikator kerja dapat digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja. Kinerja kunci. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengidentifikasi kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Kritikal sukses faktor tersebut harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, dapat melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator dapat digunakan oleh manajer untuk mengidentifikasi dan memonitori capaian kinerja. Pengembangan indikator kerja. Indikator kinerja. 1. Biaya pelayanan. Diukur dalam bentuk biaya unit. 2. Penggunaan. Membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Kualitas dan standar pelayanan
paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Keempat, cangkupan pelayanan. Perlu dipertimbangkan apabila untuk kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Yang terakhir, kepuasan. Biasanya diukur melalui metode jejak pendapatan secara langsung. Indikator kerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja. Pada organisasi pemerintahan kinerja, pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Istilah ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah indikator kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas organisasi adalah bagaimana membandingkan input dengan output untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan. Jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar, solusi praktis yang atas masalah tersebut adalah dengan cara membandingkan input finansial dan output non-finansial untuk setiap pelayanan. 1. Biaya pelayanan per 1.000 penduduk. 2. Tenaga kerja per 1.000 penduduk. Untuk pelayanan tambahan tertentu, ditambah dengan ukuran lain, misalnya pendidikan, rasio guru atau murid, atau dosen atau mahasiswa. Biaya per siswa. Yang terakhir, subsidi per siswa atau mahasiswa per semester per tahun. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada Mbak Naswa. Sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, silahkan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.